Halo Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan perubahan yang pasti akan terjadi dalam hidupmu sebentar lagi. Kira-kira perubahan apa aja? Kita cari dulu satu kata aja dari sini yang membantu pembacaan saya ya. Ini adalah toples ajaib. Ada 200 kata lebih. Kita pilih salah satu ya. Satu aja. Ini ada spiritual dan ada khianat. Wah, ada yang berkhianat nih. Oke, perubahan apa aja? Ini kartunya sudah saya shuffle, tapi kita shuffle lagi. Saya ambil satu kartu. Ada new beginnings ya. Kemudian itu dari Oracle of Fires ya. Kemudian dari Romance Angels kita ambil satu kartu lagi yang menggambarkan tentang perubahanmu yang akan terjadi sebentar lagi. Ini ada honeymoon ya, honeymoon, tentang bulan madu, liburan ya. Lalu kita ambil dari Oracle, Love Oracle ya, satu kartu, ada kaset. Lalu kita ambil lagi dari tarot. Untuk tarotnya kita ambil 3 kartu ya. Shuffle. Karena ini belum saya shuffle sama sekali, jadi saya harus shuffle lebih banyak. Perubahan seperti apa yang akan terjadi pada dirimu sebentar lagi. Satu, ada King of Cups. 2, ada Nine of Wands. 3, ada Knight of Sword. Oke, kita rapikan dulu ya. Sini ada spiritual ya. Oke, di sini ini ada spiritual dan balikannya ada khianat ya. Jadi kita lihat perubahan yang akan terjadi padamu, yang pasti akan terjadi ya sebentar lagi, yaitu ada sebuah awalan baru yang akan kamu mulai dalam hidup ini. Kamu sudah masuk versi terbaru kamu ya, yaitu kamu makin menjadi pribadi yang bijaksana ya. Kamu bisa mengendalikan diri ya. Kamu mulai seimbang ya, menjadi pribadi yang seimbang. Emosi kamu sudah bisa kamu kendalikan, karena di sini kamu sudah masuk ke jiwa spiritual ya. Jadi ada pendewasaan diri ya, dan kamu lebih percaya diri gitu ya. Dan di sini saya lihat ada kebijaksanaan diri kamu terhadap diri kamu sendiri ini yang membawa kamu mulai ada kesadaran untuk lebih mempertajam lagi jiwa spiritual kamu gitu ya. Dan semakin kamu mempertajam jiwa spiritual kamu ini ya, kamu tuh semakin bisa mawas diri, bisa melindungi diri, kamu lebih percaya diri ya. Kamu punya semangat yang baru, di mana apapun yang kamu rencanakan langsung kamu go gitu ya. Kamu langsung fight gitu, enggak ya, kamu berani mengambil risiko gitu ya. Ini adalah perubahan besar-besaran dalam diri kamu ya, secara pribadi, dari segi kebijaksanaan diri terhadap diri sendiri dulu gitu ya. Artinya kamu di sini sudah dewasa ya secara pemikiran. Kamu sudah masuk ke jiwa tua kamu. Kamu lebih berdamai dengan diri kamu gitu ya. Itu. Dan kamu lebih punya power untuk bisa melindungi diri sendiri gitu. Kamu lebih percaya diri, kamu tidak lagi pesimis seperti kemarin. Emosional kamu yang kemarin menggebu-gebu itu sudah bisa kamu selaraskan, sudah bisa kamu kondisikan, sudah bisa kamu kendalikan. Kamu lebih banyak
Mungkin di sini saya lihat kamu akan selain kamu rajin mendekatkan diri dengan ilahi ya, kepada Tuhan ya, dan melakukan hal-hal yang berbau ibadah. Saya lihat di sini kamu lebih banyak meluangkan waktu untuk bermeditasi ya, berzikir ya, penenangan, perenungan, evaluasi diri gitu. Dan akhirnya dari situ kamu lebih menemukan jati diri kamu, menemukan diri kamu yang sebenarnya itu siapa dan harus bagaimana. Akhirnya kamu menjadi pribadi yang penuh percaya diri, penuh semangat hidup lagi. Gairah hidup kamu sudah muncul kembali karena di sini kamu sudah menjadi pribadi yang baru, yang tidak lagi pesimis, sudah tidak lagi overthinking, sudah positive thinking dan optimis. Ya, sini ada ksatria yang memegang tongkat, dan ini adalah seseorang yang seperti membentengi dirinya dari hal-hal toksik, hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang merusak ya, hal-hal yang menjatuhkan itu ya. Dia sudah punya proteksi tinggi terhadap dirinya sendiri. Dan ini King of Cups adalah sebuah kebijaksanaan ya, pembijaksanaan, pendewasaan diri ya. Dan ini new beginnings adalah awalan yang baru, dimana kamu sudah masuk ke jiwa dewasa kamu, jiwa tua kamu ya. Kamu lebih tenang dan damai, kamu lebih berdamai dengan diri kamu sendiri dan berdamai dengan apapun yang terjadi ya. Kamu lebih nerimo, kamu lebih legowo, karena kamu sudah tahu, sudah bisa membentengi diri atau memproteksi diri sendiri dari hal-hal negatif yang akan datang gitu, yang terjadi dan yang akan datang gitu. Kamu udah kuat di sini ya, karena kamu sudah menemukan siapa diri kamu sebenarnya dan apa tujuan hidup kamu gitu ya. Kenapa kamu masuk kenapa sampai kamu bisa mendapatkan perubahan ini? Karena di masa lalu ya, kamu nih pernah yang namanya dikhianati. Kamu pernah merasakan dikhianati oleh teman, oleh rekan kerja ya, atau dalam segi keuangan atau dalam percintaan kamu pernah mendapatkan satu problem pengkhianatan yang membuat kamu ngerasa down, merasa nggak pede, kamu merasa terpuruk ya. Itu sangat mengganggu fokus kamu pada kreativitas kamu, sangat membuat kamu ngerasa down dan gak ada semangat hidup, dan sangat merusak pribadi kamu secara emosional. Apa-apa tuh kamu dikit-dikit marah gitu, dikit-dikit nggak sabaran gitu ya. Emosi kamu tuh nggak teratur, kamu sendiri nggak bisa mengenal diri kamu, dan kamu seperti tidak menemukan diri kamu nggak bisa ya, kamu tidak segalanya tuh selalu yang terjadi tuh kamu rasa selalu bertentangan dengan dirimu, dan kamu gampang terpancing emosi. Jadinya ya kamu seperti childish yang ya jiwa-jiwa labil gitu ya. Jadi kamu waktu itu karena kamu berhadapan dengan orang-orang yang berjiwa hianat, makanya kamu kayak ngerasa down ya, frustasi, depresi. Kamu ngerasa diri gue kok gini banget ya, sial banget gitu ya. Seburuk inikah saya, sepantas inikah saya diperlakukan seperti ini gitu. Pantas apakah memang pantas saya diperlakukan seperti ini gitu. Kayak kamu banyak pertanyaan ya, pikiran kamu buntu, kamu tidak menemukan ketika kamu menjalani hubungan kerja atau hubungan percintaan ya, itu kamu serasa tidak menemukan passionmu di sana, karena memang naluri kamu tidak mau bekerja sama dengan hal-hal toksik gitu. Karena kamu orang yang jujur, orang yang tulus ya. Kamu punya versi yang berbeda, kamu punya versi yang berlevel, sedangkan yang kamu bekerja sama ini dengan orang-orang yang toksik. Nah, orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak bersih hatinya, orang-orang yang manipulatif. Makanya di sini selalu terbentur, kamu ngerasa kayak kamu buntu gitu ya. Jelas ya, kalau kita bertemu dengan orang yang sevibrasi, pasti jalannya lurus-lurus aja, ringan-ringan aja, lancar-lancar aja. Tetapi karena kita berdealing dengan orang-orang toksik, mau nggak mau, secerdas apapun kita, seberlevel apapun kita, tetap kita akan down
karena kita berada di lingkup orang-orang yang membuntukan, yang tidak sesuai dengan vibrasi kita. Maka sulit banget untuk kita mencapai atau mengenal, seenggaknya sebelum mencapai, kita mengenal diri kita sendiri pun kita bingung. Ya, kita bingung. Ya, karena ya gitu, kalau kita berhadapan dengan orang yang manipulatif, kita mau percaya, hati kecil kita menolak, ya, nggak percaya, nggak enakan. Jadi kamu pusing tuing-tuing di sini ya, di masa lalu. Ya, kamu pernah dikhianati berulang kali, dikecewakan. Ya, kamu salah orang lah ya. Kamu berdealing dengan salah orang yang salah, maksud saya gitu. Ya, jadi ini kamu sudah masuk ke new beginnings kamu, dimana kamu sudah selesai dengan dirimu yang buntu, dengan dirimu yang didistract oleh orang lain, ya, orang-orang toksik dan manipulatif. Berada di circle mereka membuat membuntukan diri kamu, ya, mengacaukan emosi kamu, juga mengganggu kebahagiaan kamu, ya, mengusik ketenangan, membuntukan jalan kamu, ya, membingungkan, membuat kamu nggak pede, membuat kamu nggak menemukan jati diri kamu. Kamu selalu bingung di sini, gitu, ya. Jadi kamu berjalan aja dalam kerjasama atau hubungan tersebut dengan pikiran yang kosong, ya. Otak kamu kemana, diri kamu kemana, tubuh kamu kemana gitu. Tubuh kamu ngikut aja, tapi otak kamu, jiwa sadar kamu itu menarik kamu untuk keluar. Di sini kamu terombang ambing dalam energi yang kacau, saling tarik menarik, positif negatifnya bertolak belakang, ya, saling mendorong, saling tarik menarik gitu. Kamu berada di tengah-tengah, akhirnya kamu capek, ya, energi kamu banyak terkuras kepada hal-hal yang toksik, hal-hal yang negatif, sehingga di sini kamu linglung, terombang ambing, tidak jelas mau kemana, mau gimana, dan tenggelam dalam keterpurukan dan pengurasan energi yang sangat-sangat membuat kamu tidak ada semangat hidup lagi. Dan setelah kamu masuk ke new beginnings kamu, ya, fase baru kamu, itu saya lihat beberapa dari kalian yang sadar, ya, sadar diri, ya, sadar bahwa jalan satu-satunya untuk kita lepas dari hal-hal yang membuntukan, yaitu kita berserah diri, yaitu kita mendekatkan diri. Mungkin Tuhan sedang rindu, ingin kita berbicara dengannya, mengungkapkan kepadanya, sujud kepadanya, meminta kepadanya, ya. Jadi di sini bagi kalian yang sudah sadar akan jiwa spiritual kamu itu penting, yang paling utama, yang menjadi power utama kamu di dunia ini, maka kamu akan selamat, kamu akan masuk ke new beginnings kamu ini, ya. Jadi kedepannya kamu akan menjalani hari baru di mana kamu sudah menjadi pribadi yang bijaksana, kamu sudah menjadi pribadi yang lebih tenang, ya, lebih tahu diri, lebih sadar diri, ya, lebih sadar diri dan lebih relax, ya. Kamu lebih damai dengan apapun yang terjadi, kamu lebih bisa berdamai dengan hal-hal yang terjadi dan dengan diri kamu sendiri, ya. Emosi kamu juga di sini kamu sudah cerdas dalam emosi kamu, ya, sudah, ya. Jadi kalau kamu punya sebuah rencana, gitu ya, saya lihat di sini kamu punya sebuah rencana yang ingin kamu lakukan, ya, ingin kamu realisasikan, itu kamu tanpa ragu lagi, kamu langsung pakai strategi, ya. Kamu sudah menyusun strategi, ya, untuk
kalau kamu nanti bergerak langsung tepat sasaran gitu ya. Jadi saya lihat dalam segi karir, saya lihat di sini ada apa ya, kemakmuran ya. Kemakmuran berarti ada kenaikan pangkat atau pencapaian ya, pencapaian yang membawa kamu kepada kesuksesan gitu. Ada yang akan kamu gapai di sini, ada yang akan kamu capai di sini ya. Jika kiat-kiat yang tadi ya, seperti ya, kalau kita sudah buntu, di mana lagi kita mencari solusi, di mana lagi kita mencari pencerahan, kecuali kepada orang yang tepat ya, atau ya kepada orang-orang yang terpercaya, atau langsung saja kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, pertama-tama adalah kamu harus menghadap kepada Tuhan dulu gitu, supaya kamu diberi petunjuk. Kalau kamu digerakkan hatimu untuk berkonsultasi dengan tarot reader atau dengan psikiater ya, silahkan ya, karena ya ikuti kata hati kamu, ikuti intuisi kamu gitu. Kalau kamu mau kamu tersentuh dan kamu ngerasa wah ini nih, saya perlu konselor, saya perlu diskusi, saya perlu menuangkan kepada orang secara nyata gitu. Selain kamu mencurahkan kepada Tuhan, dan kalau kamu sudah mendapat jawaban secara spiritual gitu ya, mungkin melalui mimpi atau melalui inspirasi atau intuisi kamu, dan ketika kamu diarahkan untuk mencari pembenaran secara nyata melalui manusia, dan manusia yang bisa dipercaya, yaitu mungkin alternatif khusus seperti kami, yaitu tarot trader. Ketika kamu tertuju kepada tarot trader siapa aja, silahkan. Yang penting itu kamu bisa menemukan jawaban yang bisa meyakinkan diri kamu untuk memegang satu tekad yang bisa kamu percaya akan membuat kamu berhasil seperti yang kamu angankan dan inginkan tadi gitu, udah kamu planningkan gitu ya. Gitu. Jadi saya rasa di sini untuk kalian yang sudah bijaksana, sudah sadar diri, sudah sadar spiritual, sudah apa ya, insaf, sudah tahu bahwa satu-satunya jalan kita menemukan ketenangan lahir batin dan kesuksesan itu hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kamu mulai mempraktekkan satu demi satu, kamu melatih diri untuk lebih spiritual lagi, maka saya rasa kamu pasti akan menemukan tujuan hidup kamu. Kamu akan menemukan cita-cita kamu. Ya, jadi dalam hal keuangan saya lihat di sini karena ada kemakmuran di King of Cups ya, kemakmurannya, keseimbangan ya, pencapaian, ada satu kedudukan ya. Ya, entah ini bisnis kamu secara pribadi, atau kamu seorang bawahan karyawan, atau bekerja di sebuah instansi pemerintahan ya, atau swasta ya. Saya lihat di sini ada kemajuan dalam karir kamu ya, ada kemakmuran yang kamu capai ya, dan kamu lebih siap menghadapi segala tantangan. Kamu tidak ragu lagi melakukan perlawanan kepada hal-hal yang mempengaruhi kamu untuk jatuh gitu. Saya lihat di sini di tengah-tengah kamu menemukan pencapaian. Ada beberapa yang sirik sama kamu, yang ingin menjatuhkan kamu kembali ya, menjatuhkan kamu kembali. Tetapi di sini kamu sudah bijaksana, kamu sudah intuitif ya, insting kamu sudah tajam ya, dan kamu lebih mengenal siapa diri kamu. Dengan percaya dirinya, dengan beraninya kamu melakukan perlawanan, dan tidak segan-segan kamu untuk memutuskan hubungan kerja dengan orang yang kamu udah ragu gitu ya. Kalau kamu ragu, kamu langsung cut gitu, nggak perlu berpikir panjang lagi, karena di sini kamu sudah mulai mendengarkan ide-ide yang masuk, atau pesan-pesan dari semesta yang masuk kepada kamu. Kamu mulai mendengarkan kata hati kamu. Kamu tidak meremehkan lagi pesan-pesan positif yang datang
Kemarin kamu mungkin nggak mungkin dia begini, tapi di sini karena intuisi kamu semakin tajam, maka kamu tidak segan-segan untuk memutuskan hubungan dengan hal orang-orang yang sudah kamu anggap meragukan atau toksik tadi, ya. Jadi akan ada yang datang kepadamu menunjukkan sikap peduli padahal palsu. Nah, di sini kamu akan secara spiritual gitu ya, kamu akan mendapatkan pesan, ya, untuk menghindari orang tersebut dan langsung menghentikan hubungan tersebut, gitu ya. Jadi kamu bersyukur ya, kamu yang sudah dibanting oleh masa lalu yang pahit, sudah pernah dihancur leburkan hatimu dengan orang-orang yang manipulatif tadi. Kamu bersyukur karena itu adalah pelajaran. Jadi maafkan, relakan, ikhlaskan aja supaya kamu, dan serahkan semua masalah yang tidak sanggup kamu pikul tadi, yang tidak sanggup kamu terima tadi, yang sangat menyakitkan tadi, itu serahkan semua, kumpulkan semua dan serahkan kepada Allah. Maka di sini kamu akan kosong, kamu akan menjadi, hati kamu tuh plong, pikiran kamu pun bersih, ya, hati kamu bersih kembali, kamu mulai dari nol lagi, memulai pribadi kamu yang baru, dimana sudah tidak tercemari lagi dengan hal-hal toksik atau orang-orang toksik, ya. Jadi kamu tidak segan terhadap siapapun yang sudah meragukan. Kamu sudah mulai mencium aroma-aroma tidak sedap, atau tidak sedap dalam artian aroma-aroma yang meragukan dari orang-orang yang datang kepada kamu tuh, kamu langsung cut. Seperti itu ya. Kamu sudah lebih proteksi diri, ya, kamu berani mengambil keputusan dan kamu berani mengambil resiko apabila itu dalam hal pekerjaan. Kamu gak mau main-main lagi, ya, kamu gak mau coba-coba lagi, udah. Karena kalau orang sudah bijaksana, orang sudah mengenal dirinya sendiri, dia gak akan bergantung kepada pendapat orang lain, kecuali hanya menjadikan motivasi aja. Dan dia pandai dalam menyaring informasi-informasi yang masuk dari siapapun, mau dia baik atau tujuannya baik, yang jelas saya harus saring sesuai dengan kapasitas saya. Itu bisa saya lakukan nggak, bisa mampu nggak saya, bisa saya terima nggak ini, bisa saya pakai nggak, karena harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, gitu. Kualitas kamu sesuaikan dengan passion kamu. Orang bisa menyarankan apa aja, tapi kan kita harus sesuaikan dengan passion kita dulu, baru kita bisa merealisasikannya, gitu. Dan dari dalam hubungan, saya lihat di sini Gemini, berulang kali kamu tuh terlibat dengan orang-orang yang manipulatif, ya. Kamu berdealing dengan orang yang manipulatif, ya, pengkhianat, ya. Dia sering mengadakan orang ketiga, dia sering berbohong, dia sering memanfaatkan kamu. Beberapa dari kalian sering dimanfaatkan, ya. Hubungan yang rahasia, atau dia memang orangnya toksik, egonya tinggi, suka marah-marah, egois, ya, posesif, berlebihan, jelus, ya. Dia punya satu kecanduan, ya, kecanduan yang tidak bisa kamu terima, gitu ya. Dan sikap-sikap negatifnya yang tidak bisa lagi kamu tolerir, ya. Tetapi kamu sudah terjebak, beberapa dari kalian sudah terjebak dalam hubungan itu yang sulit untuk kamu keluar, gitu. Karena orang ini sangat menggerogoti kamu dan ngotot banget, ya. Orang ini memaksakan kamu harus dalam kendalinya dia mau menguasai kamu demi egonya, demi kebutuhannya, gitu, sesuai keinginannya, ya. Dan dia sering menjustis kamu, menghakimi kamu, ya. Di sini sudah saatnya kamu sadar siapa diri kamu, pantas nggak diperlakukan begitu. Kamu sudah masuk ke fase kamu yang baru, ya, awal kehidupan yang baru, di mana kamu sudah sadar siapa diri kamu dan mana yang layak untuk kamu, mana yang bisa untuk kamu terima, mana hubungan yang sebenarnya yang terbaik, mana yang pantas aku terima dalam sebuah hubungan,
Jadi kamu tidak melihat secara fisik, kamu tidak lagi menilai seseorang dari fisiknya, tetapi pertama kamu mendeteksi energinya, sikapnya, karakternya, ya, ya, kualitasnya, gitu. Kalau kamu melihat sudah oke, ini sevibrasi dengan saya, baru kamu tancap gas. Tapi kalau kamu merasa oh ini nggak bisa, karena ya kamu sudah gimana ya, kalau itu datang kepada kamu, misalnya tiba-tiba kamu berkenalan dengan seseorang dan kamu rasa energinya tuh aduh meragukan, itu nggak bisa ditolak, karena memang itu secara otomatis semesta sudah menyampaikan kepada kamu bahwa orang itu memang nggak benar. Kalau kamu nggak percaya, silakan aja kamu tes dulu deh, jalani hubungan dengan orang itu. Kalau dari awal kamu sudah ngerasa oh ini negatif nih, ya dari gelagat dia, dari sikapnya dia, dari cara dia bicara, dari cara bla bla blanya. Nah, kalau kamu udah ngerasa lebih banyak negatifnya, jangan maksa untuk menjalani hubungan itu, melanjutkan. Kalau kamu mau coba-coba silakan, tapi pakai waktu, ya, tentukan waktunya. Kamu membuat beberapa poin-poin khusus, ya, mungkin melalui pertanyaan, atau kamu menguji dia dengan apa ya, dari sikap dia. Misalnya kamu membutuhkan sesuatu, dia memprioritaskan kamu atau enggak. Kalau enggak, ya udah, uji sampai ketiga kali baru kamu boleh ambil keputusan, gitu, untuk menyelesaikan hubungan, memfinishkan, gitu, mengclearkan, karena itu udah toksik, ya. Kalau 3 kali dia melakukan kesalahan yang sama, berarti orang itu nggak sevibrasi dengan kamu. Dan kamu boleh melakukan uji tes yang lain lagi. Karena memilih pasangan itu bagaikan telur di ujung tombak. Kalau kita salah pilih, maka kita akan terjebak dalam hubungan yang toksik berkepanjangan, gitu. Jadi apa ya? Jangan sembarangan mengatakan ini takdir, ya, karena takdir itu memang di apa ya, kita yang menulis takdir kita sendiri. Takdir itu sudah diberikan oleh Tuhan, tetapi kita pilihan ada di tangan kita, gitu. Kalau kamu salah pilih nih, kamu udah tahu orang itu toksik, kamu mau aja tuh dengan orang itu, nanti kamu udah menderita, kamu bilang takdir, aduh itu kesalahan kamu dong. Ternyata pas kamu ninggalin dia, kamu ketemu yang baru ternyata hubungan ini ya, kamu ketemu dengan sevibrasi dengan kamu, baru tuh kamu tahu bahwa oh ini takdir saya yang sebenarnya, gitu, ya kan, gitu. Jadi makanya ada kata pepatah, hidup itu pilihan. Jadi takdir kita juga adalah pilihan kita sendiri. Kita milih masuk jurang, ya udah kita akan masuk jurang. Kalau kita bertahan sebentar lagi dan kita tetap mengikuti alur-alur yang benar, maka kita tidak akan singgah ke jurang dulu baru kita ketemu dengan takdir baik kita. Kamu mulai belajar dari pengalaman buruk itu, kamu mengingat-ingat, kamu mulai mengevaluasi diri, introspeksi, lalu kamu temukan diri kamu dan kamu tidak segan-segan menolak yang sudah tidak sesuai, yang sudah kamu ngerasa aneh. Jadi saya di sini dalam waktu dekatnya beberapa dari kalian akan menemukan seseorang yang bakal membantu kamu untuk healing. Beberapa dari kalian akan masuk ke pernikahan, ya. Ada bulan madu, ya. Jadi ini mungkin saja kamu ketika berlibur ketika kamu sudah mencapai mendapatkan satu pencapaian dalam karir kamu sedang manen hasil dan kamu sedang berlibur, ya, traveling, tiba-tiba kamu bertemu dengan pasangan jodoh kamu, ya. Bisa jadi kamu yang sudah dealing lama dengan seseorang yang sevibrasi itu ada honeymoon di sini, ya, ada bulan madu, ya. Jadi beberapa dari kalian akan menikah, ya. Dan yang sudah menikah setelah di sini, ya, ada fase baru di mana pasangan kamu akan menyadari semua kesalahannya, karena kamu di sini sudah tidak lagi
mau membuat drama dan melayani drama ya. Kamu sudah tegas di sini ya. Kamu sudah bijak terhadap diri kamu di sini. Kamu sudah tegas mengambil keputusan. Kamu berani mengambil risiko. Kalau kamu sepertinya saya lihat di sini kamu akan lebih tegas kepada pasangan kalian. Kalau emang dia udah melenceng, dia udah mulai melakukan hal-hal yang nggak benar nih, kamu tidak segan-segan untuk membuat satu pilihan ya yang men-trigger dia untuk antara dua, melepaskan atau berubah ya, atau menyadari atau memperbaiki hubungan. Saya lihat kemungkinan besar ini akan ada perbaikan hubungan, ada keharmonisan, ada kebahagiaan yang panjang dalam hidup kamu ya, dalam rumah tangga kamu. Amin ya. Jadi tetaplah bijaksana. Yang paling terutama kita harus bijaksana terhadap diri kita sendiri. Baru kita tahu tuh gimana caranya kita membijaksanakan orang lain. Gitu. Memanusiakan diri kita sendiri, baru kita bisa paham ya cara memanusiakan orang lain. Kita menempatkan diri kita di posisi mereka, lalu kita menempatkan diri mereka di posisi kita, supaya kita bisa mengambil keputusan yang adil terhadap satu tindakan yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi selain perubahan pada hidup kamu ya, dalam hidup secara keseluruhan, yaitu dari karir, keuangan ya, ada kemakmuran ya, juga ada kebahagiaan dalam cinta ya. Beberapa dari kalian akan mendapatkan anak ya, ada sebuah anak dan seorang bayi yang akan hadir dalam kehidupan kalian. Bayi identik dengan hal-hal yang suci ya, atau mungkin rezeki yang datang kepada kamu, rezeki baru yang membawa kamu kepada perubahan taraf hidup kamu lebih makmur. Ini kan new beginning, ada gambaran bayi ya. Coba kalian lihat nih, jelas kan ada bayi kan. Nah, dan ini tentang kedudukan atau pencapaian ya, King of Cups itu ya, kemakmuran, kesuksesan. Nah, lengkap tuh ya. Ini ada liburan honeymoon, berarti ini tentang kedamaian, kebahagiaan, keharmonisan ya. Dan ini ada proteksi, kamu bisa melindungi hubungan kamu dari orang-orang yang manipulatif. Kamu bisa melindungi diri kamu sendiri dan pasangan kamu. Kamu bisa melindungi diri kamu dan pekerjaan kamu, bisnis kamu. Kamu lebih protektif di sini ya. Kamu lebih intuitif, jadi kamu tidak lagi bisa dipermainkan, dihianati, dimanipulasi ya, atau dimanfaatkan. Udah nggak bisa lagi ya. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam hidup kamu, karena kamu di sini sudah kuat, sudah punya power, sudah punya proteksi diri, tameng diri, perlindungan, benteng terhadap diri sendiri. Jadi tidak mudah lagi terprovokasi, tidak mudah lagi terdistrak oleh perkataan orang lain atau pengaruh orang lain ya. Di sini semangat kamu ini ya, semangat kamu ini berapi-api ya. Saya lihat di sini semangat baru kamu yang mendatangkan ide-ide kreatif secara berulang. Kamu dibanjiri dengan ide-ide kreatif, ide-ide yang memotivasi kamu, menspiritkan kamu ya, memberikan semangat untuk kamu langsung bertindak, merealisasikan dan memanifestasikan apa yang sudah menjadi rencana dalam kepala kamu selama ini, keinginan terbesar kamu ya. Tidak ada lagi yang bisa macam-macam sama kamu di sini, karena kamu sudah punya power. Oke? Jadi dari segi keuangan pun kamu akan menikmati hasil dari kerja keras kamu sama ini. Kamu tidak mudah lagi dikuasai oleh siapapun, dimanfaatin oleh siapapun gitu ya. Kamulah pengendali atas diri kamu sendiri gitu ya. Rezeki baru, kehidupan baru, dan ada anak baru. Ada kelahiran seorang bayi. Dan anak bayi ini tuh membawa rezeki dalam hidup kamu, membawa
kemakmuran, membawa keberuntungan. Untuk inisial kalian yang mengalami perubahan ini, mari kita cek di inisial atau inisial yang berhubungan dengan orang-orang yang dealing dengan kalian, yaitu inisialnya apa? Ada huruf M, ada L, ada O, ada J, ada I. Tinggal di screenshot dan besarin aja ya, lihat supaya lebih jelas. J, ada I, ada G, ada Y, ada R, ada A, ada D, ada V, ada K, E, ada P, ada H. Jadi ada kerjasama yang baru yang membawa kamu kepada kesuksesan juga ya. Ada H, ada B, ada X ya, tentang mantan ya, berhubungan dengan mantan juga. Ada Q atau key. Kemudian angka yang berhubungan yaitu mungkin angka tanggal lahir atau bulan lahir bisa jadi, atau angka usia. Usia kamu atau usia orang yang berdiri dengan kalian yang membawa perubahan dalam hidup kamu. 25, 20, 22, 13, 24, 29, 17, 7, 16, 14, 15, 27, 10, 31. Ini mungkin usianya 31 ke atas ya, atau tanggal lahir juga bisa. 28, 3, 8, 50. 31, usia 31 sampai ke 50 ya, orang-orang yang berdiri dengan kalian atau di bawah dari 31 itu tanggal lahir. Kita lihat di sini ada zodiak yang berhubungan. Sini ada Gemini. Aduh, gimana ya? Gemini gimana? Gemini sendiri ya. Oh, Aquarius. Ada Scorpio, ada Taurus, ada Leo, ada Libra, Capricorn, Aries, Sagittarius. Oke? Semoga apa yang saya bacakan ini bisa menjadi motivasi ya, bisa membuat kamu terinspirasi untuk melakukan kiat-kiat untuk mendapatkan perubahan tersebut. Dan semoga yang saya bacakan di sini berpegang dari kata-kata adalah doa. Maka kita aminkan yuk supaya mudah-mudahan terijabah dalam hidup kamu yang menonton video ini. Terima kasih sudah mendukung channel saya selama ini. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa di like dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan kepada sesama Gemini. Oke, dadah Gemini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.